Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang mengelola aspek keuangan UMKM. Nah, anggota kelompok kami adalah Uyunul Husniyah, Almas Nur Ikhwan, Andini Lestari, dan Anissa Fadilatus Sholihah. Definisi dan tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai usaha proaktif dalam mengenali dan mengelola kejadian internal dan ancaman dari luar yang dapat memberikan efek bagi kesuksesan organisasi. Dengan adanya manajemen risiko, maka kejadian yang menimbulkan terjadinya risiko dapat diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, maka dapat diketahui konsekuensi dari masing-masing kejadian, sehingga dapat diminimalisir dampak dari risiko yang mungkin muncul. Aktivitas manajemen risiko ini dilakukan sebelum risiko terjadi, sehingga merupakan tindakan antisipasi yang dapat dilakukan dengan membuat rencana yang dapat digunakan apabila risiko tersebut muncul, sehingga dapat mengurangi dampak yang bersifat negatif bagi keberlangsungan organisasi. Adapun manajemen risiko memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kinerja, mendorong untuk inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Manajemen risiko memiliki prinsip-prinsip yang digunakan untuk landasan mengelola risiko dan harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Dan manajemen risiko yang efektif memerlukan elemen-elemen, diantaranya terintegrasi, yaitu bagian terpadu dari semua kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan. Terstruktur dan menyeluruh. Pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh pada manajemen risiko yang memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan, disesuaikan dengan kebutuhan kerangka kerja, dan di proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaannya. Manajemen risiko akan mengantisipasi, memindai, dan memahami serta menangani perubahan yang peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu. Cara dan penerapan manajemen risiko pada UMKM. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan penentuan konteks risiko. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran UMKM objek penelitian. Selain itu, dalam kegiatan ini juga akan diungkap terkait dengan lingkungan mana yang hendak menjadi sasaran. Kemudian dari sisi stakeholder berupaya mengungkap dan menilai tingkat kompleksitas risiko tersebut. Selanjutnya, kita lakukan identifikasi risiko. Nah, kegiatan ini kita lakukan peneliti bersama tim UMKM untuk menentukan apa saja sih risiko yang mungkin bisa terjadi. Selain itu, beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana dan mengapa risiko tersebut terjadi. Klasifikasi atau tingkat konsekuensi dari setiap risiko dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan penilaian risiko. Nah, pada tahapan ini itu dilakukan penilaian risiko untuk menentukan tingkat keparahan atau konsekuensi yang terjadi. Hal ini digunakan untuk mengambil keputusan tindakan pengendalian atas risiko tersebut. Langkah selanjutnya adalah pengevaluasian atau pengendalian risiko. Kegiatan ini merupakan penentu sekaligus sebagai tindakan lanjutan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Nah, kemudian yang terakhir, kita menerapkan implementasi. Implementasi ini paling memungkinkan adalah untuk melakukan eliminasi dan substitusi. Eliminasi ini dilakukan dengan menekankan penyebaran COVID-19. Penekanan ini mengacu pada penerapan prokes pada setiap proses bisnis yang dilakukan. Penerapan eliminasi ini memang
tidak serta-merta menghilangkan risiko, namun paling tidak mampu menekan risiko dari dalam. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur pencatatan administrasi. Unsur pencatatan administrasi merupakan bagian yang harus kita catat dalam setiap kegiatan administrasi. Tanpa adanya unsur-unsur tertentu, administrasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang pertama ada unsur pokok. Dalam unsur pokok ini juga terdapat beberapa poin, diantaranya yang pertama, adanya seseorang manusia atau lebih. Maksud dari seseorang manusia atau lebih yaitu administrasi merupakan kegiatan yang mana seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adanya tujuan. Administrasi merupakan proses berupa kegiatan-kegiatan atau rangkaian kegiatan yang memerlukan langkah-langkah kegiatan yang bertahap dan berkesinambungan. Yang ketiga, di sini adanya tugas dan pelaksanaannya. Administrasi mendayagunakan dan memanfaatkan sumber-sumber potensi yang ada dan sesuai dengan tujuan. Selain itu juga terdapat peralatan dan perlengkapan. Administrasi merupakan proses kerjasama dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan maka harus diselenggarakan dengan lebih teratur atau berencana, terarah, dan sistematis. Untuk selanjutnya, selain adanya unsur pokok pada bab unsur-unsur pencatatan administrasi juga terdapat unsur-unsur umum. Di antaranya ada organisasi, ada manajemen, ada komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Jenis-jenis laporan. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. 2. Laporan laba rugi. Menurut Munawir, laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. 3. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi ekuitas untuk suatu periode, pos pendapatan, dan beban yang diakui secara langsung oleh ekuitas untuk periode tersebut. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas, jumlah investasi dan dividen serta distribusi ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di grup, kemudian kita diskusikan bareng-bareng. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.